Zainab, Age. Oke, good to see you guys. Kita mulai sama biasa yuk, kita bahas dulu PR-nya, and then baru kita bahas soal materi yang aku mau ajarin. Oke? Kita bahas PR, aku mulai share screen. Sharing my screen. Sharing my screen. Oke, kita bahas dulu PR-nya dulu ya. Mulai dari Jenny deh. Yang paling atas, Jenny. Di mana? Right. Nah, ini Jenny konten kelas week 4 month 3 strategi naik followers organik dengan direct selling. Minta buat follow, oke, saleh. Cross platform mencantumkan link Instagram di platform lain digunakan. Nah, platform yang lain digunakan ini apa, Jen? Ada platform apa lagi? Kalau yang dulu Magister tuh ada jualan di namanya Padiko, websitenya. Oke. Jadi kita cantumin di bio-nya gitu. Oke, padi. Oke. Hashtag, research hashtag dulu, gunakan hashtag yang efektif beragam dengan biotech. Oke. Chat post mengajak followers untuk tag jika membeli produk kami. Oke. Bisa juga masuk juga itu. Offline media membagikan company profile ke orang-orang yang berkaitan. Oke. Pingin event mempromosikan akun Instagram saat webinar atau seminar. Oke. Paid melakukan endorse IG ads, FB ads, dan bio Instagram. Nah, ini Manggi Store. Manggi Store. Ada manggistore.id, ada namanya, ada produk service, oke. Solusi terbaik kebutuhan bisnismu. Oke. Official Instagram Magister Seller Padi UMKM. Di bawah Karka Pusaka. Oke. Oke, aku tanya deh. Nana, kamu ngerti nggak Magister itu apa kalau kamu lihat bio-nya dong? Kayaknya jangan panik gitu dong. Enggak, kok nyari apa nih namanya? Tombol. Enggak ngerti. Yang dijual apaan? Enggak tahu. Oke. Soalnya kan itu cuma tagline, enggak. Maksudnya siapa namanya? Jen, gue minta maaf. Maksud gue bukannya itu maksud gue. Maksud gue itu kan isinya apa sih namanya? Tagline. Dan untuk menginformasikan di maksudnya itu ngasih tahu. Nggak ngerti deh, intinya gitu. Jen, bukannya gue gimana nih, Jen, maaf ya. Dah, terima kasih. Oke. Ya, gini, Jen. Jadi, Manggi Store ya kan, namanya sih agak kurang informatif ya. Saya pikir ini jualan manggis, orang nggak tahu juga ya kan. Ya kan, siapa tahu dia jualan ekstrak kulit manggis ya kan. Nah, tagline-nya harus, headline-nya itu harus ini, harus gambarin, bukan solusi terbaik kebutuhan bisnis kamu doang, tapi kamu tuh bergerak di bidang apa sih? Contoh, kayak misalnya bantu UMKM mengembangkan bisnis lewat apa misalnya. Jadi ada headline-nya, ada gambaran kayak what business are you in gitu loh. Siapa target market kamu tuh ada di sana. Paham nggak? Paham nggak, Jen? Sorry kok tadi ada yang nggak denger terakhirnya. Iya, maksudnya di headline-nya itu harus jelas. Kamu bisnis apa? Ini bisnis apa sih? Orang yang nggak tahu, di mana lihat tadi namanya, Manggis Store ID, orang pikir jualan manggis. Ternyata kan bukan kan?
Nah, Ya, kamu kok. harus jelas kayak bantu siapa untuk ngapain. Jadi contoh bantu UMKM misalnya untuk ngembangin bisnis misalnya atau apa ngapain gitu. Kamu tuh harus kasih jelas. Emang give me the explanation ini Manggistor tuh apa sih? BUMN target. Dia ini B2B ke ini kok BUMN. BUMN jualan produk IT apa? Produknya semua sih IT sama perkakas kok. Oke. Berarti kan dia ini adalah jualan ke IT, perkakas, ke government yang tadi ya? Iya, ke BUMN. Ke BUMN ya? Iya. Oh, oke. Nah, berarti bisa dibilang kalau misalnya headline-nya misalnya ya, platform terbaik untuk BUMN mencari apa gitu, mencari barang IT dan perkakas. Misalnya kayak gitu. Jadi oke, begitu orang tahu Manggistor, oh ini. Nah, dia tuh solusi terbaik untuk siapa BUMN mencari apa gitu loh. Ya. Nanti boleh diperbaikin ya. Soalnya nggak jelas banget solusi terbaik kebutuhan bisnis siapa. Apa kayak dari misalnya UMKM kah atau dari misalnya perorangan kah? Nggak tahu. Oke. Terus badinya oke. Yang misalnya oke. Terus lanjut ya. Hashtag. Hashtag Manggistor oke. Manggistor Indonesia. 1, 2, 3. Oke. Kan yang di uniknya itu 3 sampai 5 ya. Laptop murah, jual laptop. Yang mikronya 7 sampai 10, laptop murah. Jual laptop, jual notebook Lenovo, jual laptop murah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 9. Nah, ini yang makronya sama mikronya kamu mulai dari mana nih? Yang makro sama mikro? Ada di bawahnya kok aku tulis. Oh, sorry nggak lihat. Oke. Alright. Oke, dari hashtag oke ya, Jen? Kebutuhan. Paling ubah bio-nya, ya? Ya, oke kok. Thank you kok. Oke. Nah, yuk. Oke. Strategi untuk followers cross platform Facebook, Instagram. Hashtag menggunakan hashtag yang sesuai dengan produk yang dibagikan. Chat post berkolaborasi saat ada event. Yang melakukan pameran di Peak Avenue 24-27. Oke. Kelompok hashtag before 5, before 5 itu yang unik ya. Kelompok 2 hashtag buatan lokal produk, local pride, buat Indonesia, produk lokal, dan Indonesia. Oke. Indonesia sepatu. Nah, bentar ya. Ada urusan. Iya. Oke. Ya udah kalau kayak gitu ya yang lain dulu lah. Age ya. Oke. Oke kok. Nah, apa nih? 4 Instagram Sibat bio Instagram restoran launch nama the launch sebenarnya. Favorite place to eat, drink, socialize, and everything trading lifestyle. Alright. Headline, badinya itu udah oke. Linknya. Jadi ini pakai Inggris juga karena ini ya target marketnya lebih ngerti Inggris ya, bener ya nggak? Iya, betul. Lebih masuk ke target marketnya. Oke. Yes. Oke. Strategi menaikkan followers. Terus naikin followers, share post, minta kerabat influencer post and tag, PTS, IGS, endorse menggunakan influencer Sibat. Oke, ini udah oke. Hashtag unik pribadi, Sibat socialize at Sibat. Mikro. Nah, ini harus lebih banyak nih, Ge. Kan kemarin yang unik pribadi itu ada 3 sampai 5. Mikronya ada 7 sampai 10. Makronya 7 sampai 10. Ini cuma 2 sampai 3. Ya kok tadi sebenarnya kebingungan gitu ya nyari hashtagnya.
Soalnya dari kemarin emang Sibat tuh pakai hashtagnya itu aja, cuman kayak bingung gitu kok mau nulis apa lagi. Jadi kayak yang beef ribs gitu-gitu ya juga tergantung makanannya apa. Kamu cari sesuai inilah. Sesuai misalnya kan misalnya restoran ya. Restoran, terus restoran hits, lounge hits. Banyak kalau kamu mau cari. Ya nggak? Kayak apa gitu yang sesuai sama target ininya. Target marketnya gitu loh. Kayak yang nyari Sibat misalnya nyari lounge atau nyari apa. Gitu sih. Hashtag-nya itu yang sesuai sama bisnisnya. Oke kok. Ya, jadi ngerti nggak gitu? Iya kalau ngerti ntar aku tambahin lagi. Iya, coba ya. Kalau emang nggak bisa, nanti coba ngobrol sama aku ya. Kayak nanti aku Oke, siap. idea. Kok sama mau ada yang coba gue tolong dilihat kok. Yang mana? Yang link itu sebenarnya itu ngasal, kayak maksudnya nggak ada itu link menu Sibat, cuman maksudnya ya ngisi aja gitu kok. Linknya link menu. Karena menurutku kayak penting aja kalau restoran menunya udah terpampang di Instagram gitu. Iya sih. Jadi mungkin kalau misalkan emang itu benar, menurut Ko Andre, mungkin aku bisa minta dimasukin. Boleh sih, I think oke deh. Kalau dia ada kayak misalnya orang kan kadang pusing ya lihat mau ke restoran kadang nggak bingung kan lihat menu terus lihatnya Zomato atau apa. Kalau Instagram udah ada menunya sih harusnya lebih bagus sih. Oke kok. Iya, either menu kalau ada website juga boleh. Jadi banyak lah kayak itu menu adalah salah satunya sih. Kalau restoran sih oke. Ya. Oke, thank you kok. Welcome. Nana udah balik belum ya? Nah, kita lanjutin ya kamu ya. Ya. Oke, Before 5 ya. Before 5 itu ada buatan lokal. Local product. Oke, kelompoknya hashtagnya udah oke. Terus, nah ini House of Before 5. Bionya sih, yang perlu di work on. Masih terlalu singkat sih, dan nggak tahu. Before 5 itu soalnya kenapa aku belum masukin kategori produknya karena kayak masih banyak upcoming produk gitu loh kok. Jadi belum tahu apa yang mau maksudnya kayak masih banyak nih, tapi apa-apanya tuh masih belum tahu, jadi masih nunggu gitu, to be continue gitu sih kok. Oke. Nah, sebenarnya kan kamu nggak harus masukin setiap produknya di bio kan, tapi ini tuh bisnis apa? Before 5 itu apa? Jualan apa? Ya kan? Misalnya baju terhits apalah gitu kan, untuk siapa gitu. Jadi siapa target marketnya dan juga dia tuh jualan apa gitu loh. Di sini masih belum ada nih. Nah, itu dia seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia maksudnya kan nggak, tadinya awalnya cuma sepatu, terus dari sepatu nambah kaos, habis itu mau jam, nah habis jam nggak tahu apa, nah gitu maksudnya kayak apa-apanya tuh gitu. Oke. Understand. Tapi bukan berarti Before 5 itu habis jualan sepatu, baju, terus tiba-tiba jadi jualan laptop kan? Enggak kan? Enggak. Iya, berarti bisa kamu bilang brand fashion apa gitu? Ada kategori, maksudnya brand fashion lokal Indonesia misalnya atau apa gitu. Jadi ada keterangan dikit lah. Yang berarti yang pakai yang generalnya aja. Iya dong. Ada brand fashion apa gitu. Ya. Gitu ya. Tapi kamu tahu nggak sih unique selling point-nya Before 5? Apa yang bedain dia dibandingin sama kompetitor? Nah, halo. Apaan ya kok? Apaan, Jen? Jen, kamu kan pernah make nih produk Before 5. Tolong kasih saya pencerahan coba. Oh, jujur, nggak tahu kok. Apa bedanya? Tulisan Before 5 doang. Before 5. Nah, ada kayak kalau brand itu biasanya harus dari ada filosofinya juga gitu loh, kayak ada pembedanya lah dibandingin sama
Contoh kayak Wardah misalnya. Apa yang kamu ingat dari Wardah? Kan dia kosmetik. Apa yang bisa ada yang tahu bedain dia dari kosmetik lainnya? Dia terkenal sebagai brand yang Syariah ya kok. iya, syariah, Syariah. halal ya, halal. Oke, kalau orang cari brand, kalau orang cari kosmetik halal, berarti ingetnya langsung Wardah, misalnya kayak gitu. Jadi apa harus deeper brand ini tuh mau dikenal sebagai brand yang siapa gitu, brand yang kayak gimana kayak gitu loh. Jadi, well, I know it's not your job buat mikirin itu, tapi at least kayak coba try to ask somebody yang on higher positions di mana yang bisa punya higher authority buat mikirin itu juga gitu loh. Karena kalau mau brandnya berkembang harus ada at least pembedanya lah ya. Oke gitu ya Nak, ngerti ya? Oke, thank you kok. Welcome. Lanjut kita ke Zainab. Alright. Zainab, Raja CI ya, Raja CI Ketapang Indah. Ini bionya premium Japanese beef cook with Indonesian spices. Oke, halal, 100 halal. Ini 100, harusnya mungkin 100% kali ya. Iya. Dan mungkin tambahin persentase di situ. Sama CI, Raja CI ini kayaknya konsumennya lumayan middle low ya, kayaknya ya. Betul Pak. Enggak? Nah, I think lebih baik kalau pakai bahasa Indonesia deh. Ini nggak sih? Oke kok. Ini nggak sih? Indonesianya apa ya kok? Jadi, Daging Jepang CI premium dengan Indonesian bumbu Indonesia gitu kok. Gini, jadi di sini kan premium Japanese beef. Jadi kan CI itu rata-rata udah banyak yang tahu belum sih CI itu apa gitu kan? Bisa aja sebenarnya CI sapi premium yang dimasak dengan bumbu Indonesia misalnya. Spesial bumbu-bumbu Indonesia pada CI sapi premium atau kayak gitu sih. Kan ya? Oke Pak. Oke. Terus hashtagnya Raja CI Ketapang Indah, Raja CI rasanya paling anjay, Raja CI Bilar, Raja CI Rizky Bilar, Raja CI Bilar, CI Sap. Nah, ini mesti beda ini hashtagnya itu yang mikro yang mana, makro yang mana ya. Soalnya di sini kayak belum ada deh. Terus ini berapa sih? 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah itu mesti dibedain sih. Jadi kamu tahu mana yang mikro, mana yang makro ya. Strategi meningkatkan followers, oke, lewat TikToknya Mas Rojo. TikTok akun aja saya Ketapang Indah. Main bareng Bilar. Oke. Bio udah. Hashtag juga udah. Oke. Thank you Zainab. Thank you Kak. Lanjut ya Ivo ya. Ivo ini Instagram Raja Entertainment, strategi meningkatkan followers, organik, algoritma. Oke, buat konten interaktif, giveaway. Nah ini juga berhasil waktu itu kayaknya. Buat trending misalnya kan. Terus memanfaatkan IG story untuk meningkatkan followers, ini oke. Head post, ini juga bagus. Organic cross selling, 8 share konten tersebut di platform sosial media yang lain. Oke. Format bio, nah ini format bio Raja Entertainment. Jawaban dari kegalauan Mimin. Jawaban dari kegalauan Mimin, masuk yang bio untuk kuis CLB. Sebenarnya itu bionya masih yang lama sih kok. Kalau headline yang terbarunya aku belum tahu, jadi nggak bisa ngupdate gitu loh kok. Oke. Nah, ini kan kita udah belajar ya kalau yang namanya Instagram, kita tuh harus kasih value ke audience ya kan. Nah, fokusnya adalah audience centric nih. Fokusnya itu di audience kita. Nah, dibandingin kayak jawaban dari kegalauan Mimin. Mimin itu kan memposisikan diri kamu sebagai, ya Mimin kan kamu adminnya kan. Nah, daripada kamu ngomongin jawaban dari kegalauan Mimin, ini mungkin headline-nya bisa diubah jadi jawaban dari kegalauan kamu misalnya kan. Jadi kita itu lebih fokus audience centric-nya. Oke Kak.
Ya. Lebih baik lagi kalau misalnya jawaban dari kegalauan kamu yang bla bla bla, yang sedang nggak jelas hidupnya atau apa gitu, misalnya apapun lah. Jadi ada kegalauan, mereka tuh galau kenapa gitu. Oh, jadi kalau nonton entertainment bisa keluar dari kegalauan ini misalnya. Paham ya? Oke kok. Ya. Iya paham kok. Oke. Penggunaan Makasih ya, Kok. menggunakan hashtag Raja Entertainment sebagai salah satu hashtag unik atau pribadi. Oke. Menggunakan hashtag khusus yang menggambarkan isi konten tersebut. Contoh konten tentang Belar. Oke. Kelompok mikro, pasukan kawal sampai halal. Oke. Bengisho udah mikro ya? Aku pikir ini Iya kok. masih unik. Terus Karena kalau dia aku kenapa aku masukin di makro, soalnya kan di Indonesia itu kan artis yang diundang kan cuma di kayak Lesti Bilar, jadi artisnya kan banyak, jadi aku masukin di makro kok. Oke. Paham. Nah, oke. By the way, ini mikronya kan masih kurang nih. Ya kan, waktu itu aku minta 7 sampai 10, mikro juga 7 sampai 10, uniknya uniknya kurang 1 sih, 3 kan at least. Iya kok. Nah, itu nanti tolong tambahin ya info ya. Oke siap kok. Oke. Dari aku itu aja sih. Ya, makasih ya kok. Oke, lanjut. You're welcome. Oke, kita lanjut ke konten materi. Siapin catatannya, everybody. Oke, kita udah di minggu pertama di bulan keempat ya. Bulan Juni ini bulan keempat kita. Terus pertanyaan besar di hari ini yang kita mau jawab sama-sama adalah gimana sih cara meningkatkan engagement audience? Nah, kemarin kita udah belajar cara naikin followers, dan berikutnya di hari ini kita belajar gimana sih dari followers yang udah kita dapetin itu akhirnya bisa engage sama kita, ya. Nah, review di minggu lalu kita belajar tentang ilustrasi mancing ya, terus organic versus paid. Ini kan yang gimana cara naikin followers, Instagram bio sama hashtag. Nah, itu kita udah pelajarin di minggu lalu. Terus yang di minggu ini, apa sih yang kita pelajarin? Materi hari ini kita mau belajar tentang kenapa sih audience engage? Yaitu dari yang pertama dulu, apa yang membuat mereka itu engage sama kontennya yang kita buat. Terus strategi buat kita nge-boost engagement. Jadi udah tahu nih alasannya mereka engage sama konten kita. Terus strateginya gimana sih buat kita nge-boost engagement-nya kita. Lalu call to action nih, kita belajar call to actions. Dan juga Instagram story. Ya, kita juga belajar sedikit tentang Instagram story. Nah, di sini kenapa audience engage sama konten kita adalah karena, ada yang bisa nebak? Kenapa mereka engage? Karena dia tertarik sama konten kita. Oke, that's one. Thank you. Nah, Karena itu related sama dia. Ya karena karena relate jadi kita tertarik sama konten kita. That's true. Ada lagi yang lain? Anyone? Selain Nana yang udah jawab. Kenapa audience engage sama konten kita? Why? Ayo. Karena dia merasa relate sama kehidupan sehari-harinya nggak sih kok biasanya? Iya, tadi Nana udah jawab itu. Karena dia relate sama konten kita. Oke. Ayo, yang lain yuk. Karena kontennya menarik kok. Nana juga tadi udah jawab itu. Oh, udah jadi kita yaudah jangan aja semua. Ada yang lain? Selain itu? Selain dua tadi? Ayo. Age, Jenny. Nggak ada kok, setuju kok. Mau kepikiran lagi yang lain. Oke. Giveaway kok, giveaway. Well, ada mungkin bisa juga dijawab quiz gitu giveaway. Nah, kenapa audience engage? Pertama benar tadi kontennya menarik. Konten audience fit. Artinya ya cocok nih relate sama konten sama
kontennya sama kehidupan mereka, sama apa yang dialamin gitu ya. Kayak kemarin aku inget konten yang dibuat sama Agi yang lagi main game, habis itu laptopnya panas, timnya jadi kalah. Mungkin that's something yang banyak dialamin juga misalnya. Itu pertama kontennya menarik. Kedua, nah ini mengundang komentar nih, ya kan? Ada yang tahu ibu ini siapa? Nggak tahu kok. Nggak tahu. Ada yang tahu? Ini yang paket Enggak. itu ya, kalau yang nyampe paketnya salah, Iya, tapi iya. dimarah-marah sama kurir. Iya, Aku bener. tahu yang back tit. Bukan bego, ini dia ngatain yang goblok gitu. Nah itu kan, dia ngegoblok-goblokin kurirnya, terus akhirnya dia dimaki-maki ya kan, sama netizen. Nah konten kayak gini nih mengundang komentar, makanya bisa viral nggak sih? Jadi harusnya kurirnya nggak salah, dia goblok-goblokin kurirnya. Jadi ini mengundang komentar banget nih, orang jadi gatel banget buat ketik ya kan. Lanjut. Nah, mengandung atau mengundang pertanyaan. Nah, ini maksudnya apa nih? Mengandung atau mengundang pertanyaan? Ada yang tahu bedanya? Mengandung atau mengundang? Apa bedanya? Mengandung atau mengundang pertanyaan. Apa bedanya mengandung atau mengundang? Kalau mengandung bikin orang dia ngasih pertanyaan terus orang jadi pengen jawab. Salah, itu mengundang. Ayo, Kalau gimana nih? bener. Yang mana nih? Ayo. Itu Mengandung mengandung udah bikin orang jawab. tersirat nggak sih? Kalau mengundang Bentar, sesuatu yang menarik. dulu. Gimana tadi? Kalau mengandung ada pertanyaan yang bikin orang jawab. Jadi kayak misalkan kayak kamu tim mana nih gitu kan orang jadi jawab tuh. Kalau mengundang ya kayak bikin orang kepo gitu kok. Jadi nanya-nanya dia orang-orang. Oke, kalau tadi Nana? Mengandung itu tersirat, kalau mengundang itu udah jelas pertanyaannya. Oke. Ya Maksudnya tersirat berarti ada pertanyaan di dalam. Jadi kalimatnya misalnya apa, tapi sebenarnya tuh itu pertanyaan gitu loh. Oh, okay. Bukan yang jelas-jelas ngelontarin pertanyaan, kalian tim mana, kalian pilih A apa B, kalian lebih suka yang mana gitu. Oh, oke. Nah, maksud aku adalah yang tadi Agi ngomong, kalau mengandung itu udah jelas nih, kalau misalnya di kontennya itu ada pertanyaannya, dan mengundang buat kamu tuh buat jawab. Jadi habis ada pertanyaan ya kamu jawab di komentar, misalnya kamu tim mana apa segala macam. Kalau mengundang itu berarti bikin orang jadi penasaran, jadi pengen nanya. Kok bisa kayak gini sih? Kok bisa kayak gitu sih? Kayak gini gimana sih caranya? Cara daftar ini gimana sih? Ya kan? Jadi itu namanya mengundang pertanyaan, ya. Oke. Kayaknya si Age bahasa Indonesia-nya bagus dulu waktu sekolah. Mengundang pertanyaan ya. Itu kenapa audiens bisa engage sama kita. Terus terakhir, dia menyatakan pilihan nih. Nah ini kan kegalauan 1000 lelaki ya kan, Raisa atau Isyana ya kan. Jadi dia komen tuh di komentar Instagram misalnya postingannya, dia pilih yang mana gitu. Oke, lanjut lagi. Strategi buat boost engagement. Sebelum audiens bisa engage dengan konten kita harus titik. Ada yang bisa nebak? Harus apa? Related sama kehidupan target audiens kita. Oke. Bener, tapi sebelum itu. Kayak sebelum bisa relate harus titik. Apa? Cari target audiens. Bukan. Kalau kontennya sendiri harus sebelum relate harus apa? Ada yang tahu? Ayo. Harus ada. Kenapa? Tadi ada yang... Mengundang. Enggak.
Menarik. Bukan. Oke. Ada lagi yang mau coba? Aku kasih insentif deh. Aku pesanin Shopee Food deh. Bener ya kok? Bener. Soalnya aku tahu tapi barusan gara-gara lihat slide-nya. Ah, curang. Gak sengaja Ini curang kok. banget. Udah ya nggak usah. Age, lu harus beliin Shopee Food buat Ko Andre sebagai gantinya. Ayo, selain lagi nih, ada yang bisa coba. Tapi jangan ini, jangan lihat slide-nya. Enggak, aku nggak buka slide. Nih, nggak buka slide, tenang. Apaan ya? Nggak tahu kok. Nggak tahu nih, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Relate kok, relate. Udah tadi. Sebelum itu. 5 habis. Nah, jadi sebelum audiens bisa engage dengan konten kita harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya gimana bisa relate? Gimana? Kenapa? Tadi saya jawab ada. Nah, ada sama kelihatan tuh beda loh. Kalau ada ya as in ada gitu kan. Kalau kelihatan tuh kelihatan as in reach-nya. Bisa reach-nya tuh tinggi gitu. Kayak bisa nge-reach orang-orang yang follow kita. Yang bahkan yang nggak follow kita juga bisa kelihatan konten kita juga gitu. Dan setelah itu baru dia bisa engage, ya kan? Kalau nggak kelihatan, dia nggak bisa lihat postingan kita. Gimana caranya dia bisa komen, dia bisa like dan juga share dan lain-lain. Oke? Jadi itu ya, sayang sekali guys. Terus, nah supaya konten kita bisa kelihatan, ada 2 hal yang perlu kita bangun. Pertama, itu adalah kedekatan dengan audiens. Ini yang perlu dicatat nih. Kita seberapa dekat sih kita sama audiensnya kita. Terus kedua adalah interaksi audiens di dalam satu post. Jadi kalau kita semakin banyak orang yang interaksi di postingan kita, Instagram itu akan bukain reach-nya tuh semakin banyak, akan lempar konten kita ke lebih banyak orang lagi gitu. Jadi ada 2 hal itu ya. Terus, nah kedekatan dengan audiens dapat dilakukan dengan cara, ada yang tahu? Komentar. Interaksi di DM. story kok. Interaksi di story, DM, oke, good one. Jadi direct message tadi benar. Habis itu Instagram story, ya kita bisa Instagram story ada engagement-nya. Lalu Instagram live. Nah, Instagram live interaction juga ini ya menarik tuh. Jadi kayak deket gitu, kayak yang nontonin live kita, terus komen, terus kita balas komentarnya, itu pasti dia akan dapat terus tuh konten kita karena Instagram lihatnya wah dia tertarik nih sama kontennya akun ini gitu misalnya. Terus reply comments ya, jadi reply comments juga kalau misalnya ada orang yang komen kita reply. Makanya kalau kalian perhatiin ya, let's say di lingkungan pertemanan kamu aja deh, kalau kamu suka DM-an sama satu teman kamu, bener apa enggak kalau kamu lebih sering lihat kontennya mereka? Kalau mereka posting sesuatu itu muncul di story pertama. Enggak. Itu enggak. Kamu enggak? Enggak. Oh. Kalau padahal kamu sering DM nih. DM, reply komen. Iya. Komen gitu. Akun pribadi kamu ya? Kenapa gitu ya? Aneh. Oke. Terus yang muncul pertama apa? Lambe tura ya? Enggak. Apa? Yang akun teman yang lain gitu. Iya. Akun Nana yang Nana handle ya, Nak. Raja itu nangis. Apa bahasa Fikrojo? Nangis dulu deh. Ya, karena sering lihat juga kan, sering lihat kepoin Instagram profilnya gitu-gitu ya. Enggak juga. Enggak. Ya orang lain aja, yang orang lain yang ya udah pada normal, tapi kalau yang misalnya kita sering DM-an, komen-komenan enggak, maksudnya ya tergantung aja, si Instagramnya.
temen kamu yang suka kamu DM itu suka ngepost nggak? Dia posting terus nggak? Tergantung dia selebgram apa enggak. Kayaknya Nana diblokir temennya deh kayaknya. Di hide. Iya di Ya, hide. ya. Anyway, oke. Itu kan aku nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Kalau yang lain, apakah soalnya aku gitu kalau teman-teman yang suka aku komen, DM, reply, pasti itu kalau mereka posting apa-apa aku dapat duluan. At least aku dapat lah. Gitu. Yang lain kayak gitu juga nggak? Bener nggak? Ada yang iya, ada yang nggak. Maksudnya kalau misalkan kita sering interact paling awal sih kok biasanya Iya kan? di 11 tarik itu. Iya. Understand. Iya. Lalu, nah itu makanya Instagram tuh value kedekatan itu. Semakin kita dekat sama satu orang, makanya dia bisa kayak kalau story kita lihat duluan. Sedangkan kalau misalnya ketumpuk lah tuh berjejer berdasarkan gimana algoritma Instagram terserah mereka. Nah, terus interaksi audiens dalam post. Interaksi audiens dalam post ini dapat ditingkatkan melalui beberapa hal. Contoh, 1 hour window. Nah, 1 hour window ini, jadi kalau misalnya ada interaksi di dalam 1 jam pertama di postingan kamu, ada yang lebih banyak yang nge-like, lebih banyak yang komen, lebih banyak yang save, share, itu bakal ningkatin chance buat dia disebarin ke orang yang lebih banyak. Kita udah pernah belajar ya Instagram algoritma. Terus call to action juga dengan cara kita adain call to action kayak save, share atau komen apa itu juga nanti bisa bikin orang lebih banyak lebih engage gitu. Terus komunitas, nah ini komunitasnya bisa jangan dilakukan di dalam Instagram ya, tapi kayak misalnya lewat WA, terus kamu share postingan kamu, tolong bantu share dulu share dan like dong, kayak gitu-gitu ya. Nah di situ bisa naikin engagement juga. Jadi untuk kita share di komunitas, habis itu dalam 1 jam pertama komunitas kita bantu share-sharein juga gitu ya. Itu bisa banyak ini juga ya, banyak engagementnya juga. Tapi sebenarnya aku lebih saran ke quality kontennya juga sih. Kalau kontennya berkualitas, kontennya shareable, itu orang akan cenderung lebih banyak interaksi dan banyak share juga. Oke, save and share juga, makanya tadi aku bilang kalau orang kontennya berkualitas, dia cenderung akan save, dia akan cenderung akan share, makanya dia bisa lebih banyak dapat interaksinya juga. Terus lanjut lagi, do's and don'ts untuk call to actions ya. Jadi ada do's and don'ts ya untuk call to action. Yang do-nya, kayak like postingan ini yuk, komen pilihan kamu misalnya. Itu komen jawaban quiz ya. Jadi untuk like, komen, habis itu mention teman kamu yang suka titik. Misalnya kamu postingan kayak kayak misalnya janjinya jam 3, tapi jam 3 baru jalan. Mention teman kamu yang suka kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Terus share postingan ini di story, save postingan ini. Nah itu kan konten kayak dari do's and don'ts yang perlu dilakukan yang mana gitu ya. Sama itu yang do-nya dulu. Kalau yang don'ts, kayak klik link bio, kunjungi website. Nah, kenapa aku taruh itu di don'ts? Ada yang tahu alasannya? Bikin orang nggak kepo nggak sih? Karena nggak bisa diklik juga ya. Oke, aku tampung dulu. Karena nggak kepo, karena nggak bisa diklik juga. Ada lagi yang lain? Karena orang mager gitu, kalau misalnya harus kunjungin website kayak pindah platform gitu kok. Oke, aku tampung dulu. Karena kita nggak bisa nge-track yang ngelihat website itu aja. Yang gitu. Siapa bilang? Yang Kalau aku pakai UTM aku bisa lihat. kalau nggak pakai. Kalau nggak pakai baru nggak bisa. Kalau pakai aku bisa. Ini beneran Shopee Food deh. Hokben. Paket A. Anyone? Ayo. Use the brain. Ini jawabannya nggak ada di slide. Karena kalau klik di bio gitu, call to action terlalu orang nggak mungkin lihat posting terus dia scroll ke bio buat klik website-nya. Atau kalau misalnya kunjungi website belum tentu dia
direct langsung ke buat www ketik gitu, karena kan kalau di caption atau di apa namanya sosmednya itu di gambar itu nggak bisa auto direct ke website gitu, benar nggak? Penjelasan yang cukup baik tapi salah. Mohon maaf. Ada lagi? Aku tungguin ya 1 menit nih, aku set timer 1 menit. Males ya kok, males jawabannya. Orang Enggak Indonesia lah, kan Cok. males. Males. Kamu masa males sih? Kalau orang niat mah tetap aja akan di Kecuali giveaway pasti pada masuk. Pasti pada buka kalau giveaway. Kalau giveaway pasti pada masuk sih. Ayo, ada lagi nggak yang mau coba? Anyone? Coba berpikir. Aku kasih waktu deh. Aku kasih waktu tuh masih sekitaran 40 detik lagi. Karena nggak nambah engagement. Karena nggak nambah engagement. Kan nggak komen. Kenapa? Karena kan nggak, kalau yang do itu kan lebih engagement itu kan engagement Instagram kan share, komen, like gitu. Sedangkan kalau website itu kan nggak nambah engagement. Tapi kan kalau dia klik bio kita, itu jadi 1 engagement. Tapi nggak nambah engagement dari si postingan itu, ya gak sih? Ya Sophie mood dong. Di postingan itu, ya udah habis. Di postingan itu memang nggak nambah engagement, tapi waktu dia klik bio kamu, dia klik profile kamu, itu udah actually 1 engagement. 1 engagement karena dia klik profile kamu, dia jadi lihat Instagram kamu, dia klik linknya, itu udah jadi another engagement. Aduh, mohon maaf guys, nggak ada yang benar. Nggak apa-apa kok, usaha kok. Nggak apa-apa usaha. Oke, aku kasih tahu alasannya, ini perlu dicatat. Oke, Instagram itu mereka kan fokusnya adalah supaya kamu, aku, dan semuanya itu hidupnya tuh di Instagram doang. Hidupnya tuh diliatin kontennya Instagram aja ya. Ada di Instagram itu aja, oke? Nah, kalau kita ibaratnya mau drive traffic nih ke Instagram, maksudnya dari Instagram keluar, mereka tuh akan cenderung nggak akan boosting kamu punya konten. Kayak mereka reach-nya tuh akan jauh lebih kecil, karena yang aku temuin di konten-konten aku biasanya untuk konten-konten yang aku arahin, klik link ini masuk ke YouTube-nya lah, apa segala macam, itu jauh lebih kecil dibandingin kayak konten-konten yang fokus khususnya untuk di Instagram, kayak misalnya orang komen, orang nge-like, itu jauh lebih kecil. Jadi yang aku baca di Instagram itu mereka batasin kalau konten-konten yang drive traffic keluar, mereka nggak akan terlalu banyak kasih favor ke sana atau kasih ibaratnya boosting konten-konten kayak gitu, ya. Jadi mereka fokus ke konten-konten yang bisa membuat orang itu lebih ada di Instagram lebih lama, yang orang komen, share gitu ya, atau baca caption sampai habis, kayak gitu. Oke, ada yang masih bingung atau aku udah cukup jelas? Bingung. Apa? Bingung. Oke. Instagram tujuannya adalah supaya apa, Nak? Supaya kamu ada di Instagram kan? Dia pengen kamu ada di Instagram terus. Oke? Paham ya? Kalau misalnya kamu bikin konten yang ini tujuan utamanya ini nih, kamu bikin konten yang bikin orang keluar dari Instagram. Keluar dari Instagram karena kan dia harus klik link di bio kamu. Dia harus kayak misalnya, ya tadi klik di link bio, habis itu keluar dari platform Instagram ke website lain. Benar nggak? Ya? Iya, benar. Benar, keluar nih dari website lain. Kira-kira yang tadi tujuan Instagram kan buat kamu ada di Instagram lebih lama, terus ada konten nih yang bikin orang keluar dari Instagram. Kira-kira Instagram akan ngepromosiin konten yang ini atau promosiin konten yang lain yang buat orang lebih banyak spend waktu di Instagram? Yang lebih banyak spend waktu di Instagram.
Itu alasannya. Nah, terus oke, kan itu alasannya. Terus aku punya pertanyaan. Terus gimana kalau kitanya mau jualan? Oke. Nah, makanya mereka itu kalau orang mau jualan, mereka udah sediain fitur. Ya, ada Instagram Shop, ada Instagram Ads. Nah, mereka itu pengen orang yang mau drive traffic dari Instagram ke luar pakai fiturnya mereka. Pakai fiturnya ads-nya mereka. Nah, terus yang sering jadi masalah kalau misalnya Instagram Shop itu banyak online shop, contohnya itu Banana Nina, kalau ada yang follow. Jadi itu dia online shop luxury brand. Dia jual banyak luxury goods gitu. Tapi yang di tag itu harganya itu beda sama produknya. Misalnya nih, yang di tag itu Chanel powder, contoh misalnya gitu ya. Tapi giliran maksudnya fotonya itu Chanel powder, tapi yang di tag itu adalah harga sepatu Chanel gitu-gitu, beda. Nah, itu gimana? Terus aku boleh nggak sih kok maksudnya? Nggak tahu sih ini jatuhnya request apa enggak. Aku nggak ngerti. Maksudnya gimana? Yang di tag harganya beda. Yang di postingannya kan ada tagnya, tag harga kan? Terus Iya. masuk harganya Beda. Produknya beda. Kamu nanya aku kenapa? Enggak, maksudnya bukan nanya maksudnya kenapa, kan itu kebijakan si online shop juga. Maksudnya kayak Maksudnya kayak apa? Maksudnya banyak juga yang kayak gitu kalau misalnya kita pakai Instagram Shop gitu. Bukan maksudnya nanya kenapa, tapi just to let us know aja. Maksudnya ada juga online shop yang seperti itu gitu. Terus kayak gitu. Ya, terus aku mau nanya. Jadi maksudnya jadi si customer atau calon customernya itu harus nanya tetap biasa lewat DM atau chat ke WhatsApp atau komen, tetap aja jatuhnya gitu-gitu juga. Terus aku boleh nggak sih kok nanya gimana caranya bikin Instagram Shop, karena kan rata-rata account yang kita pegang itu adalah account jualan. Sementara tadi kata Koko kalau misalnya jangan klik link di bio, jangan kunjungi website bla bla bla, itu kan jadi nggak spending waktunya lebih dikit kan di Instagram. Boleh nggak nanti kita belajar tentang Instagram Shop, cara membuatnya dan bla bla blanya gitu. Boleh? Jadi biar lebih efektif. Boleh, nanti aku coba ini ya, includein modul itu ya, Instagram Shop ya. Nanti sebut aja. Tapi kalau yang tadi praktis yang tadi si Banana Nila dan lain-lain, honestly, aku juga nggak ngerti kenapa dia lakukan seperti itu gitu. Kalau misalnya di tag-nya harga berapa, terus begitu orang lihat pas masuk beda, kan juga jadi orang malas beli ya. Kayak, ini kenapa sih kok aneh gitu kan. Gue lihat harganya sekian, kok tiba-tiba masuk beda gitu. Aku nggak ngerti sih, dia kontennya gimana gitu. Ya, nah. Iya, oke. Oke. Lanjut. Oke, Instagram Story. Fast aja. Kenapa harus pakai Instagram Story? Nah, konten yang pertama dibuka orang saat buka Instagram adalah Instagram Story. Ini benar apa enggak? Benar. Oke, berikutnya kenapa harus pakai Instagram Story? Orang suka nggak sadar kalau buka Story waktu yang di spend udah berapa lama. Soalnya lanjut terus tuh. Nggak usah diklik, lanjut. Benar apa enggak? Oke. Terus, enggak. Oke, Nana agak concern ya sama waktunya ya. Begitu ada timernya, oh udah sekian nih, langsung keluar gitu ya. Kenapa? Enggak. Soalnya kalau misalnya nggak tertarik, maksudnya kayak ya udah kontennya gitu-gitu aja. Kayak ya udah exit aja gitu. Iya, aku juga sama sih. Kalau aku misalnya udah nggak tertarik, aku kayak swipe, udah nggak mau, langsung. Terus kenapa harus pakai Instagram Story? Di Instagram Story lebih interaktif dan juga lebih real, nggak banyak editan. Benar apa enggak? Andre, kalau nggak salah Instagram ada update kan, ada reel ya sekarang tuh kalau nggak salah. Iya, real. Belum tahu cara pakainya sih tapi gue. Real tuh kayaknya kayak TikTok gitu deh. Kayaknya dia
formnya 15 detik, terus kayak TikTok. Tapi gue juga, honestly gue juga belum pernah pakai sih. Nanti coba deh gue cari tahu. Oke. Terus seperti namanya, Instagram Story dibuat untuk Bercerita. Oke. Storytelling, betul, bercerita. Nah, komponen yang perlu ada di saat storytelling adalah beberapa nih. Apa sih yang cerita, emosi apa sih yang ditimbulkan dari cerita kamu? Tujuannya kamu cerita tuh mau ngapain? Manfaat dari cerita, dengerin cerita kamu di story itu buat apa? Flow-nya itu gimana? Ya, flow-nya Instagram story kamu tuh gimana? Aku akan fokus di pertama di ini ya, tujuannya. Tujuan orang mau pakai Instagram story adalah pertama naikin share. Naikin share itu contoh kayak gini ya. Instagram yang ngerti saham dia kayak ada bikin template buat 3 perusahaan yang paling saya mau beli sahamnya, habis itu 3 perusahaan yang sudah saya beli sahamnya dan cuan misalnya. Dia bikin orang tulis terus share di story-nya dan tag mereka. Itu Instagram story, dia tulisnya kuat itu juga. Kasih info juga ya, ini Quinty dia kasih info beberapa kesehatan adalah hal penting bla 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 bla. Terus tunjukin promo juga. Jadi kayak misalnya ada promo itu bisa mereka lakukan lewat sini Instagram story, terus bisa di swipe up juga. Terus draft traffic itu juga bisa di sini. Kayak misalnya ada new post nih, bikin orang ngeklik. Terus naikin engagement kayak polling kayak gitu-gitu. Engagement and then nah ini flow-nya dari Instagram story. Jadi dari opening-nya itu harus ada hook sama emotion. Hook-nya itu ya apa yang bikin orang tertarik sama Instagram story kamu, bacain sampai habis. Dan emotions itu ada ini nggak, ada kedekatan kamu sama relatable nggak nih emosinya, kayak kontennya relatable apa enggak. Terus continue, story-nya itu continue nih, dia jadi mau baca terus, keep them coming, jadi orang mau baca terus. Sama terakhir endingnya pakai question box aja gitu. Contoh yang aku udah pernah buat adalah kayak gini nih. Openingnya kayak kenapa ya kalau kita ngomongin sesuatu ke orang lain sekarang itu kalau mereka nggak tertarik bukan dibalas tapi di ghosting. Pernah nggak sih kalian digituin? Nah, pernah apa nggak pernah? Dari situ aja kalian udah bisa dapat engagement juga. Jadi kayak orangnya pernah apa nggak pernah. Pakai question box. Jadi ada yang engage sama konten kamu. Berikutnya adalah sebenarnya ya aku ceritain terusin story-nya. Kan harusnya kalau nggak tarik ya bilang aja lah sorry belum butuh atau apa ya kan. Lanjut lagi dari situ aku masuk ke terakhir, endingnya adalah jujur yang pasti ngakuinnya biasanya kayak gini terus karena kebiasaan bla 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 bla. Menurut kalian kayak gimana sih harusnya ngadepinnya? Kalian harusnya kenapa sih kalian ghosting menawan orang lain dan lain-lain supaya ada interaksi di sana ya. Nah, kalau ada konten kamu ini, story kamu itu banyak yang engage, mereka akan cenderung dapat postingan di feed kamu juga gitu. Jadi story itu powerful sekarang ini. Dan kalau waktu kamu posting story itu mereka juga akan dapat story kamu juga biasanya kayak gitu. Karena kan nggak semua, karena story itu kan banyak sekali yang orang posting story teman-teman kamu. Kalau misalnya kamu nggak suka engage sama story-nya, Instagram akan prioritasin mereka di belakang gitu dibanding yang di depan. Oke, tugas week 1 4 adalah apa sih strategi kamu buat untuk naikin engagement dan buat satu Instagram story yang memiliki flow seperti yang tadi aku jelasin. Ada hook-nya, ada emotions-nya, ada story-nya ya, continuity story-nya. Terus terakhir ada question box-nya. Nah, itu aku pengen kalian buat tugasnya seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanyain untuk tugas? Ini kita buat strategi kamu untuk naikin engagement cerita lagi. Iya, kayak kamu tuh mau naikin engagement bentuknya apa sih? Kayak tadi aku dijelasin. Berarti mulai sekarang misalnya oke, mana sih? Nah, oke, harus lebih banyak interaksi dalam postnya. Kayak misalnya call to action-nya mau ngapain? Pengen orang lebih banyak save and share-nya. Abis itu pakai teknik 1 hour window dan lain-lain. Terus kayak misalnya kamu mau lebih banyak DM orang atau apa gitu. Jadi ini. Oh iya, berarti kayak minggu lalu milih itu terus iya gitu. Jelasin ntar di jawabannya gitu kan. Oke.
Lagi yang lain? Anyone? Nobody? Cukup kok. Oke. Kalau udah nggak ada, kita minggu depan akan belajar Instagram Analytics juga. So that's about it from me juga. Thank you so much buat yang udah tuning in juga dan udah belajar banyak hari ini. Sama Instagram Shop ya, kok. Oke. Noted. So itu dari aku. Thank you everybody. See you guys next week ya. Terima kasih tuh. Terima kasih.